Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Apakah kami dapat menggunakan untuk Tuhan buat sore hari ini? Mana Tuhan dalam persiapan anak kami Tuhan selalu mempelaikan sungguh bersuka cita. Sebabnya Bapa kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah lepas daripada pemandangan-Mu. Oleh sebab itu setiap peristiwa kami percaya itu semua punya arti bagi kami. Khusus pada saat ini Tuhan, dengan pemberkatan, rencana pemberkatan nikah kedua cucu kami pasangan calon mempelai ini, kami berdoa minta pertolongan Tuhan untuk bisa terus melindungi, menghantar kami, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sampai Tuhan kami tiba di gereja akan saat pemberkatan-Mu semuanya atas pimpinan Tuhan, juga semua famili kedua belah pihak tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkati kami semua supaya bisa bekerja satu dengan yang lain, bekerja sama untuk mensukseskan acara pemberkatan ini. Terima kasih Bapa, ulurkan kedua tangan-Mu untuk memberkati kami, menguduskan kami supaya melalui acara ini nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan. Berdoa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini, aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Tak ingin lepas dari genggamnya sejak melangkah ke pelaminan. Aku dan kamu mengikatkan hati bersama dalam suka dan duka. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah percaya
kasih dalam Tuhan, di mana kita akan memasuki acara ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan kembali persiapkan diri kita di dalam kita mau menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat sore hari ini, di mana kami melihat kebaikan lepas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup. Di mana kami bersyukur Bapa, begitu luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami terima. Terima kasih Yesus buat segalanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami selalu katakan Tuhan baik dalam hidup. Rencana indah, atau siapa dari masa depanku yang penuh harapan.
kami ada bersama Tuhan semua ya, jemaat bahkan para undangan, bahkan keluarga besar, bahkan kedua mempelai ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan yang Kau antar kami tempat ini tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami patut bersyukur bagi-Mu di hari yang indah ini Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Berkati semua yang hadir pada saat ini Bapa. Terutama Bapa keluarga kedua mempelai Bapa. Yaitu di mana Tuhan sebentar lagi akan pemberkatan pernikahan Bapa. Saudara kami Egi Harnanta Sembiring bersama Yuli Sahera Bono Surabakti Bapa. Berkati pemberkatan mereka sebentar lagi Bapa. Apa yang ditumpangkan oleh hamba-Mu Bapa, biarlah mereka terberkati sebentar lagi Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Inilah Tuhan yang terutama bagi kami Bapa yang hadir pada saat ini Bapa. Berkati kedua mempelai Bapa, berkati keluarga besar, bahkan jemaat, bahkan sekeliling gereja ini Kau berkati Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bahwa juga ada ambil bagian pelayan-pelayan ini Bapa, altar ini Bapa, Kau berkati Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Di mana juga sebentar lagi Bapa para hamba-Mu akan menaburkan benih firman Bapa. Apa yang ditaburkan Bapa itu Bapa, biarlah berkenan bagi kami semuanya, terutama kepada kedua mempelai Bapa. Terima
semua berjalan dengan baik. Dan di mana tadi kami datang ke tempat ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih boleh bertemu dengan saudara-saudari kami di tempat ini dengan penuh sukacita dan kasih daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan di mana Bapa yang baik, kami sudah mengangkat setiap sembah kami di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan puji-pujian kami, dan begitu juga dengan kesaksian kami melalui pujian di tempat ini. Bagi keluarga besar di tempat ini, kedua mempelai, biarlah semuanya Tuhan berkati. Dan semakin baik yang Tuhan lakukan, agar semua keluarga yang hadir dapat bersuka cita, karena ada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Begitu juga persembahan yang sudah kami taruhkan ke kantong persembahan ini, biarlah Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan pekerjaan umat Tuhan, usaha umat Tuhan yang sudah memberi ke tempat ini. Biarlah semua semakin diberkati, melimpah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan belum dapat memberi juga, biarlah Tuhan juga selalu berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman, kami mau mempersiapkan setiap hati kami. Di dalam kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema dalam setiap hidup kami. Karena hanya firman yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Tanpa firman Tuhan, kami tidak mampu berdiri melangkah. Tetapi karena firman-Mu Bapa, kami selalu kuat di dalam kami menjalani hidup dan hari-hari kami. Dan di mana juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman bagi kami, kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang pakat, Tuhan yang pelihara. Lebih hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terlebih kesehatannya, biarlah selalu Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa daripada
telah hadir tengah-tengah kami. Dialah anak-Mu, Egi dan Yuni, Tuhan, yang diberkati hari ini untuk memasuki rumah tangga yang baru. Betul-betul Tuhan menjadi keluarga yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang disaksikan oleh seluruh rekan-rekan keluarga besar yang hadir dan semua teman-teman, bahkan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan urapi juga hamba-Mu dengan urapan yang baru, sebabkan kuat gagah hamba-Mu, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi aku untuk memimpin pemberkatan nikah ini, untuk menyampaikan firman-Mu yang menjadi dasar bagi keluarga yang baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu sore hari ini yang datang, yang mendengarkan Tuhan firman-Mu. Engkau baik. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom semua. Senang sekali bisa ada di tempat ini, saudara, dalam acara yang sangat spesial. Juga sebagai gembala dari Gereja House of Glory, mengucapkan selamat kepada khususnya Egi dan Yuni, lalu juga Pak Markiano dan Ibu Eliani, lalu juga Papa Mama daripada Ibu Yuni. Selamat, puji Tuhan. Juga buat rekan saya, Pak Pendeta Budiman Ginting, lalu rekan-rekan yang hadir di sini juga, Pendeta Albert, Elinson, ya, Pak Haran, Pak Tondang, Pak Hermansa, Pak Filemon, Bu Ellen, Bapak Febri. Kita akan menjadi saksi hari ini yang luar biasa dari seorang anak hamba Tuhan, gembala gereja yang akan diberkati hari ini. Nah, sebelum kita menyaksikan pemberkatan dan ikut terlibat pemberkatan, biarlah ini saya mau sampaikan firman Tuhan menjadi dasar buat Egi dan Yuni untuk masuki rumah tangga yang baru, yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terutama khususnya Egi dan Yuni, sebelum saya diminta oleh Bapak Markiano untuk satu kehormatan untuk memberkati anaknya dan Ibu Eliani, saya bilang saya mau ketemu dulu sama, saya mau ketemu dulu sama Egi sama Yuni, sebab saya nggak mau datang cuma untuk memberkati sementara saya nggak kenal, nggak tahu siapa yang saya berkati. Untuk Egi sendiri, saya kenal Egi waktu dia lulus di STT Real ya Egi ya. Lalu dia mendapat tugas untuk ke luar negeri pelayanan di Filipina dan saya menemani dia. Waktu itu saya pas diundang ke Manila, jadi saya barengan menemani dia untuk pertama kali Egi ke luar negeri. Dan saya bilang sama dia, Egi, kamu ini beruntung sekali. Biasanya pendeta misi kalau diutus itu pesawatnya pesawat yang sangat, pokoknya yang paling murah dicari, saudara. Tetapi hari itu karena Egi pertama kali, karena saya juga diundang, jadi saya dapat satu privilege, saudara, naik SQ. Dan Egi juga bersama saya naik SQ. Saya bilang, ini pesawat luar biasa, Egi. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sebelum menikah aja, waktu dia single, Tuhan sudah menyertai dan memberkati dia. Jadi saya percaya, Egi, waktu kamu menikah, nanti kamu masuk keluarga, kalau kamu betul-betul berjalan bersama Tuhan, kamu akan lihat lebih luar biasa lagi. Amin. Jadi siapkan diri kamu dengan benar-benar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang luar biasa dari Mazmur 127. Dengarkan baik-baik buat Egi, buat Yuni. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Egi dan Yuni dan semua Bapak Ibu sekalian yang hadir, Mazmur 127 ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo, raja yang paling sukses, yang paling luar biasa, yang berhasil, tapi yang kurang beruntung. Karena kalau kita baca dalam Alkitab ini keluarganya berantakan. Dia punya ratusan gundik, lalu juga ratusan istri. Totalnya ada 1000. Saudara mau punya rumah tangga yang mertuanya ada 1000, saudara bisa bayangkan, saudara. Satu aja, saudara, puji Tuhan. Ini ada 1000.
Jadi saudara nggak main-main ini Salomo ini, makanya dia betul-betul orang berhikmat. Dia punya 1000 istri, 1000 sama gundik, 1000 mertua, saudara. Ini hebat sekali, saudara. Tapi ini kurang beruntung. Kenapa? Karena keluarga yang seperti ini, keluarga yang berantakan. Keluarga yang babak belur, saudara. Tetapi saudara lihat dalam hikmatnya, dia bisa mewariskan sesuatu yang saya percaya ini hasil refleksi daripada ternyata yang namanya berumah tangga itu. Kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya, rumah tangga itu babak belur. Dia bisa tulis Mazmur 127, dia bilang gini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Karena banyak orang pikir, wah kalau aku nikah, aku bahagia. Kalau aku nikah, apalagi misalnya dapat orang kaya, wah aku akan bahagia. Salomo telah membuktikan, ternyata itu kosong. Yang membuat orang itu bahagia itu apabila orang itu betul-betul menikah, melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi Salomo kasih nasihat, kalau bukan Tuhan di dalam rumah, maka sia-sia semuanya. Bahkan dia katakan, kamu bangun pagi-pagi, kamu cari nafkah yang kamu bilang sepiring nasi dan sebagainya, kamu sampai larut malam karena kekuatan sendiri, maka sia-sia. Pada akhirnya kamu cuma sibuk cari uang, bahkan rumah tanggamu tidak terurus. Karena kamu fokusnya salah. Tetapi dia katakan begini, kalau kamu libatkan Tuhan, maka rumah tanggamu akan berbeda. Lalu dia lanjutkan dengan Mazmur 128. Saudara, dengan isinya soal rumah tangga. Rahasianya adalah dikatakan begini, apabila pria atau wanita itu takut akan Tuhan, maka rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara lihat, bayangkan seorang yang sudah berhasil dalam kehidupannya, saudara. Dia belajar dari apa yang dia alami. Lalu kemudian dia mengerti, ternyata saudara kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya, semuanya menjadi sia-sia. Makanya waktu saudara baca kitab Pengkhotbah itu, saudara lihat semuanya dikatakan sia-sia, seperti menangkap angin. Pada akhirnya dia bilang gini, yang paling penting adalah takutlah akan Tuhan dari masa mudamu. Karena semua perbuatanmu akan masuk dalam pengadilan Allah. Saudara, dia belajar di akhir hidupnya. Saudara, di dalam keberhasilannya, tetapi kemudian dari orang yang takut Tuhan menjadi orang yang tidak takut Tuhan. Karena Alkitab katakan, dia bilang begini, apa yang matanya pandang dia mau dia ambil, saudara. Tapi akhirnya semuanya kosong. Lalu dia mewariskan ini buat kita. Ini dari seorang yang berhikmat loh saudara. Dia katakan kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya, maka sia-sia. Jadi pesan saya sama Egi sama Yuni, kalian adalah anak dari seorang hamba Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan spesial buat kamu. Jadi kalau kamu berjalan dalam takut akan Tuhan, kamu akan lihat bagaimana rumah tanggamu, bagaimana pelayanan kamu nanti akan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Saudara, hal yang kedua Egi dan Yuni, dasar yang harus kalian taruh dalam rumah tangga adalah firman Tuhan. Sampai hari ini saudara lihat, apa yang membuat gereja itu bisa berdiri sampai hari ini? Karena pemberitaan firman Tuhan. Amin. Pemberitaan firman Tuhanlah yang membuat jemaat bertumbuh. Pemberitaan firman Tuhanlah yang membuat jemaat mengenal Tuhan dan menjadi tangguh dan teguh. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang mendasari kita menjadi iman. Jadi apa dasar kita dalam rumah tangga? Firman Tuhan. Dan waktu kita ikuti apa yang menjadi aturan firman Tuhan, maka rumah tanggamu akan dijamin berhasil dan beruntung. Hamba Tuhan serta jemaat sebagai saksi. Jawablah pertanyaan ini dengan jelas. Bahwa di hadapan Tuhan, kalian akan berkasih kasihan dan saling setia sampai akhir hayatmu. Karena itu saya bertanya kepada kedua mempelai. Bersediakah kalian berdua saling mengasihi sampai akhir hidupmu? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Mari kita beri tepuk tangan. Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai pria, yaitu saudara Egi. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Bersediakah engkau menerima saudara Yuni Sahera yang sekarang berada di sisimu sebagai istrimu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan suka maupun duka, dan mau mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Mari kita beri tepuk tangan.
Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai wanita, Saudari Yuni Sahera, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Bersediakah engkau menerima Saudara Egi Harnanta Sembiring Kembaren yang sekarang berada di sisimu sebagai suamimu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan mau melayani dia sama seperti jemaat melayani Tuhan? Apa jawabmu? Iya, saya bersedia. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang saatnya kamu akan mengucapkan janji nikah. Boleh saling berhadap-hadapan. Saya yang bernama Egi Harnanta Sembiring menerima Saudara Yuni Sahera menjadi istri saya dan hidup bersama dalam perkawinan suci seumur hidup saya. Saya mau mengasihinya seperti mengasihi diri saya sendiri dan mengasuh dan merawatnya serta menghormatinya dalam keadaan susah dan senang, dan dalam keadaan kaya ataupun miskin. Dan saya akan setia kepadanya, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami. Ini kami katakan di hadapan keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mari kita beri tepuk tangan. Sekarang giliran Yuni. Boleh genggam tangan istri, suamimu. Boleh tangannya dipegang. Saya yang bernama Yuni Sahera menerima Saudara Egi Harnanta menjadi suami saya dan hidup bersama dalam perkawinan suci seumur hidup saya. Saya mau mengasihinya seperti mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, serta menghormatinya dalam keadaan susah dan senang, dan dalam keadaan kaya dan miskin, dan dalam keadaan sakit maupun sehat, dan setia kepadanya, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami. Ini kami katakan di hadapan keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bahwa mereka sudah menikah, saudara. Saudara Egi dan Yuni, ini akan menjadi pertanda janji nikah yang saudara sudah ucapkan nanti, dan pada waktu nanti Tuhan memberkati. Nah, ini menjadi tanda bahwa waktu kamu menyematkan cincin ini yang bulat ini nggak ada ujungnya, sebagai simbol daripada kasih Tuhan Yesus yang tidak ada akhirnya bagi kalian berdua. Jadi waktu cincin ini kamu sematkan di tangan jari manis istrimu, waktu orang melihat cincin ini, orang tahu bahwa dia sudah tidak sendiri lagi. Dia ada suami yang sudah mengikat, sudah menjadi satu dengan dia. Dan kiranya ini menjadi simbol cinta kasih kalian dan pemberkatan hari ini. Silakan. Boleh berhadapan begini lagi di hadapan jemaat? Ya. Silakan. Mari kita beri tepuk tangan. Yuni, cincin yang sama juga yang menjadi simbol cinta kasih kalian berdua hari ini. Hari pemberkatan kalian di mana Tuhan dilibatkan. Dan cincin ini juga tidak ada akhirnya. Menunjukkan kasih Tuhan yang tidak ada akhirnya dalam kehidupan kalian. Dan biarlah waktu cincin ini tersemat di tangan jari manis daripada suamimu. Waktu orang lihat dia, apapun pelayanannya, nanti orang tahu bahwa dia sudah tidak sendiri lagi. Dia menjadi suami, ada istri yang menantikan dia, menjadi kepala dalam rumah tangganya. Dan ini menjadi simbol hari ini yang menjadi saksi pernikahan kalian yang mengundang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Silakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
Hari ini hari Kamis 26 Juni 2025. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, seluruh pendeta, gembala yang menyaksikan, bahkan keluargamu dan jemaat yang menyaksikan, aku memberkati pernikahanmu, saudara Hanata Sembiring Kembaren dan Yuni Sahera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, engkau menjadi sah sebagai suami istri yang sah. Seperti firman Tuhan katakan, engkau bukan lagi dua, tetapi menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, sesuai dengan janji nikah yang sudah mereka ucapkan di hadapan Tuhan, hamba-Mu dan seluruh jemaat yang menjadi saksi, kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga yang baru ini Tuhan. Berkat Tuhan di dalam pekerjaan, berkat Tuhan di dalam pelayanan mereka, keluar masuk mereka Tuhan, Engkau berkati. Bahkan Engkau memberikan keluarga yang baru ini Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan lahir dari rahim Yuni Tuhan, menjadi kesukaan di dalam keluarga ini Tuhan. Kami berdoa berkati keluarga yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Sekarang tiba saatnya Egi dan Yuni, kalian sudah dibesarkan dari keluarga, dari orang tuamu yang berjuang sampai hari ini, sampai pernikahanmu. Dan biarlah hari ini juga kesempatan Egi sama Yuni untuk bawa istrimu untuk mengucapkan terima kasihmu kepada papa mama yang sudah membesarkan kamu. Mungkin kamu boleh menghadap papa mama. Ini mungkin nggak sampai ya? Nggak bisa ya?
biar diberkati sama papa mama. Mungkin boleh Pak Markiono sama Ibu bangkit berdiri dulu. Ya, tolong dipeluk anaknya. Berdua lah, berdua ayo. Iya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Yuni boleh pada orang tuamu. Yuni boleh geser sedikit biar Egi bisa sungkem. Ini supaya kedepannya lebih baik lagi. Terus bawa kami dalam doa supaya setiap apa yang kami rencanakan kedepannya supaya Tuhan buat berhasil. Itu juga nanti rencana-rencana kami dan anak-anak kami nanti juga Tuhan akan berikan yang baik, yang sehat dan takut akan Tuhan. Ini doakan kami terus bersama Yuni. Akan menggantikan tugas Mami menjaga Yuni, biarlah kami terus nanti menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mami pun sehat-sehat. Amin. Tuhan berkati Mami. Kamis 26 Juni 2025. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan inilah pasangan suami istri keluarga yang terbaru di gereja ini. Dan pasangan suami istri keluarga yang terbaru di kota Batam. Saudara keluarga Egi Harnanta Sembiring Kembaren. Mari kita beri tepuk tangan. Haleluya. Tuhan buat hari ini. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat upacara pemberkatan nikah yang sudah selesai. Engkau menyertai, memberkati hamba-Mu, keluarga daripada Egi Tuhan, dan Yuni. Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa, sesuai dengan janji Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir ke atas mereka. Bapak, terima kasih, berkati gereja ini, berkati keluarga besar Tuhan, berkati jemaat di tempat ini Tuhan, dan berkati semua tamu yang sudah hadir, Tuhan menjadi saksi hari ini. Engkau sangat baik, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri Tuhan ibadah pemberkatan nikah hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan pulang. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan setiap saudara kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan, amin. Terima kasih buat kehadirannya pada sore hari ini. Ya sebenarnya saya nggak mau nyanyi gitu ya, karena masih terharu gitu ya. Aku terseduh-seduh gitu. Kalau terseduh-seduh suara saya jadi halus gitu ya. Tapi karena saya bersyukur, saya mengucap syukur bersama mantan saya, mantan pacar ya. Sekarang sudah jadi istri, udah sah, nggak malu lagi ya kan. Jadi biarlah bawa dalam doa Bapak Ibu, keluarga kami yang baru ini
supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Setiap rencana-rencana kami nanti boleh kami libatkan Tuhan di dalamnya. Nyanyi kita ya, oke. Kami mau mengangkat satu buah pujian. Kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Biarlah lagu ini menyenangkan hati Tuhan. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu, katakan kasihmu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua hadir jangan tidak mengurangi sukacita, tapi inilah kami banyak Yuni dan juga Sarah berbagi dalam hadirat pasal ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Di sini ada Alkitab. Alkitab ini bukan hanya pegang saja. Bapak Gembala mengatakan sering kepada kita, bacalah firman Tuhan malam ataupun pagi. Katanya gitu, sering ditanyakan kita di tempat ini, apa yang sudah kalian baca? Kasih tahu gitu kata Bapak Gembala bahwa firman adalah kekuatan bagi kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tuhan Bapak Gembala, jadi marilah bacalah firman Tuhan, terutama di Sarah, Yuni, Sahera dan juga Egi. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati
kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan